ketika anak-anaknya masih bayi, ya menggantikan popok ketika misalnya malam hari anaknya nangis itu pasti Gus Dur, bukan Bu Sinta. Terus tempat yang tepat untuk berbagi. Halo Sobat Ngopi, ketemu sama saya Bang Najib, ada Ulum dan Kak Ulum. Kita di segmen ngaji, ngopi sambil mengkaji materi. Iya, ngaji, ngopi sambil mengkaji materi. Wes salah. Intinya ngaji ya gitu tapi ono tambahin ngopi nih. Nah, ini ngopi judulnya. Kan Oke. di warung kopi. Oke. Nah, Udah kopi ini datang. Permisi Mas. oke, masuk ya Mas. Melbu didik. Iya. Itu yang punya ini. Nah, sing duwe semut iki. Iki aku mau pesen kayak ono es iki, Bang. Heeh. Properti mau di? Propertiku belum digawe kan? Nggak tahu emang kayaknya si Oh, lihat jendela. Oh, masuk kau Joko Dewe rek diantar lah. Iya. Melbu premane. Siap Mas. Oke, materi kali ini kita akan membahas hak tentang haknya istri ya. Hak kewajiban istri. Hak kewajiban istri Istri. yang ada di kitab Ubudul Ijen. Nggih. Monggo pengantarnya sapa iki? Jangan saya lah. Oke, pengantarnya balik lagi Amaza aja. Iya. Pengantarnya itu ada satu kisah yang diceritakan menarik banget di buku ini. Nanti yang umum akan dikasih tahu sama Mas Najib, tapi yang khusus ini cerita tentang seorang pemuda yang konsultasi sama Amirul Mukminin. Amirul Mukminin cuma satu, Sayyidina Umar. Sayyidina Umar. Beliau intinya kalau pengen tahu lengkapnya beli aja buku ini. Intinya, Ini bukunya. ya itu. Dia mau konsultasi tentang istrinya yang galak. Sampai akhirnya dia tahu bahwasannya Sayyidina Umar pun punya istri yang gak kalah galak. Ya, akhirnya, kamu mau ngomong apa? Gak jadi. Lah, apa gak situ? Ternyata sami mawon. Maksudnya, ternyata ya istri jenengan sama galaknya sama istri saya. Terus dia tanya, lah gimana Anda menyikapi ini? Istriku sudah mencucikan bajuku, sudah merawat anak-anakku. Aku hanya mendengarkan omelannya, apa sih yang susah? Dan itu pun jadi pahala sabar buat aku. Keren banget, Amirul Mukminin, bos. Amirul Mukminin. Presiden, bos. Bukan berarti takwa ya. Nah, Atau wanita maksudnya. Dan yang jelas berarti beliau punya sikap menghormati istri dengan sebegitu tingginya. Kenapa? Kelasnya iblis. Ketemu Sayyidina Umar ke Pelayu sob. Sampai seringkali kita lihat di rumah-rumah banyak haikal atau jimat sing gambare pedang Umar ambek tulisannya Umar Furqan. Al-Faruq. Yo. Al-Furqan kan Quran ya. Iya. Disalah. Oke. Kan kelihatan deh goblok. Iya, goblok dan Sinau ini. Makane. Sinau. Iya. Apa mana iki bang bab rumah tangga ya. Ya, yang akan saya jalani. Belum ada calonnya. Allah. Lagi-lagi. Promosi. Nah ini dari kisah menarik itu, kalau seorang Amirul Mukminin saja sudah tunduk kepada istrinya. Tunduk atau hormat? Menghormati. Iya. Bukan tunduk ya. Salah kata itu, Pak. Iya, tunduk sawangane kan yo kayak de. Ya, cowok niku susulan lamun. Nggih yang. Iku gak wajar nek ngono, Enggak. gak wajar. Karena konsepnya kan suami setingkat lebih tinggi, lebih unggul daripada Iya. istri. Seperti yang ada di halaman 19, makna dari para suami memiliki setingkat lebih unggul adalah prioritas mereka dalam memperoleh hak yang berupa ketaatan para istri sebab. Nah, ini ada sebabnya. Para suami memberikan para istri mahar dan nafkah untuk kemaslahatan mereka. Kalau penyimpulan saya yang orang awam ini, Ya. itu berarti ya si istri harus taat ketika dia dinafkahi sesuai dengan yang dia harapkan dan dia butuhkan. Lahir dan batin. Batin ini sing seru ini. Iya, untuk yang udah nikah pasti urusan batin ini yang lebih menarik daripada lahir ya. Dan sampai batin toh. Iya, saya juga sih batin aja. Nah, konsep dari setingkat lebih unggul yang dimanai orang-orang pada umumnya. Ini kan kita geret umumnya dalil ini biasanya dimanai
kamu sebagai seorang perempuan lebih tinggi daripada Lebih rendah. lebih rendah derajatnya daripada aku loh, Nah. laki-laki. Kalau sudut pandang itu, mungkin Mas editornya Nah ini yang lebih tahu bisa teksnya ini. ngasih clue karena beliau sering kali dikritisi tentang kitab ini Betul. oleh banyak orang. Iya kan? Ya dong, ngomong dong. Gaskan, monggo. Ya apa. Apa ya? Satu sebenarnya kalau itu dianggap laki-laki di atas perempuan, oke lah begitu. Cuma kan kita juga harus membaca konteks Islam saat itu. Yang pertama itu konteks Islam sebelum Islam datang jahiliyah, itu wadon pun bahkan dibunuh satu, Lahir anak wedok dibunuh. dijadikan warisan. Hah? Mas. Aku maca audiens dan aku maca awam kan. Iya. Hah, maksudnya jadikan warisan? Ya itu diseumpamakan harta benda kan. Kayak budak zaman dulu kan itu harta. Oh iya. Diperjualbelikan. Nah, Iya, ketika artinya saat itu posisi perempuan itu sangat di bawah sekali. Tapi kemudian Islam datang itu kan menjunjung posisi perempuan. Meskipun tidak katakanlah nggak sampai setara, tapi itu kan sudah sangat mulia sekali posisi Ya, dari perempuan. budak ya. Dari budak diwariskan, kemudian ketika Islam datang mereka mendapat warisan. Heeh. Ya. Bahkan mereka mendapat warisan loh, bukan menjadi yang diwariskan lagi kan. Tapi mendapatkan Mendapatkan hak harta benda. sebagai- Ya meskipun itu juga dinas separuh bagian perempuan daripada laki-laki. Ya tapi kan kalau itu pun dilihat lagi, yang memberi nafkah pun kan laki-laki. Sing soro kan wong lanang kok. Iya. Konsepnya ngono. Kan Kon- wedok kari turu tok, ngora ono sing mati oleh warisan kan wis enak tenan. Iya. Tapi konsep yang dibicarakan Mas Ulum barusan bener. Harusnya seorang cewek turu tok. Iya sih. Iya, karena hak untuk resi-resi omah hak wong Kewajiban. lanang. Ya, aku suka mengatakan kewajiban sebagai hak sih. Oh, iya. Iya. Hak istri atas suami. Oh iya. Iya. Ini kita bicara hak istri kan ya. Iya. Nah, Untuk membersihkan, mopoi anak, ngeramut. Nah, jadi Masak. kenapa banyak yang mengatakan ulama-ulama sebenarnya poin untuk seorang wanita bisa mendapatkan pahala lebih besar. segala tindakan perempuan bisa menjadi pahala kalau dalam konsep yang saya tahu sih. Yang ada, yang kita lakukan sekarang, itu saya yakin perempuan memiliki hak pahala 2 kali lipat daripada seorang cowok. Membantu laki-laki. Nah, nyeneng no. Iya sih. Bayangkan kalau kita ngomong kewajiban suami ya. Iya. Kalau kita ngomong haknya istri kan kewajiban suami. Iya. Ya. Tentang rumah tangga, tentang fasilitas rumah, Iya. mulai rumahnya kediamannya, kemudian ngeramut anak, gawe mangan, ngresiki omah. Ini sebenarnya kalau kita geret ke teks tersebut, ini adalah kewajiban suami, bener nggak? Kewajiban suami. Betul. Bayangno mulai kerja yo. Loh, ojo mulai kerja sak durunge budal kerja. Durunge budal kerja. Nyepakno sarapan. Jam 4 isuk tangi. Nyepakno sarapan gawe wong wedok. Umba-umba, gawe anak, ngedusi anak, nyepakno kabeh budal kerja. Masak. Iya. Resik-resik. Resi-resi oma. Ngeri. Iya. Dan kita harusnya berterima kasih banget kepada istri-istri kita Iya. Iya. Dan saya juga ucapkan terima kasih buat calon istriku ya. yang sudah mempersiapkan diri. Iya. Amin. Amin. Dan mereka dengan sukarela loh. Kalau umumnya di lingkungan kita kan. Iya. Iya, benar. Di lingkungan kita mereka sukarela untuk masak bahkan membuat menu yang paling disukai sama keluarganya. Itu bab masak aja loh ya. Dan seringkali banyak saya lihat cowok-cowok sing kadang-kadang kehilangan unggah-ungguh. Ya apa itu? Ya kehilangan tata krama masih istrinya. Oh, ya. Dengan seolah-olah, oh iki kewajibanmu, taat. Dan dia memanfaatkan kata taat itu dengan menyuruh istrinya layaknya seorang asisten rumah tangga. Makanya ada omongan kalau di beberapa teman saya sih. Iya. Lah awakmu iki mang golek bojo, apa golek boro? Nah ini kalau kita geret ke naskah yang tadi bahwa istri kita itu harusnya mereka tinggal duduk
Dia menikmati hidupnya, bener nggak sih? Iya. Dan melayani suami bab Dan iya. Iya, bab-bab keindahan duniawi. keindahan duniawi. Plus karena si istri sudah dinas sama Allah untuk membawa keturunan kita selama 9 bulan 10 hari pada normalnya, Iya. yang itu ketika mereka melahirkan bertaruh nyawa. Oh lanang, sunat gak totoan nyawa bos, Nah, titi. totoan loro. Oke. Gayane tapi gayane ngene. Nek wong wedok bab meteng ya. Nggih. Ini kapok lombo. Iya. Soalnya siji cek kurang, loro cek nambah, Heeh. telu kadang-kadang cek nambah maneh, Nggih. bahkan ono sampai rolas. Loh ya. Halusin. Tapi nek wong lanang sunat diputul titik ngomong wis kapok. Yo. Padahal gak ono maneh sing Ya diputul. kan berarti kekuatan istri, toleransi terhadap rasa sakit lebih tinggi daripada seorang suami. Ngeri. Loh, aku tetap bisa nggol angle kok, tenang Iya. aja. Seorang laki-laki nek disunat lahiran dibius nih saiki. Iya. Perempuan lahiran nek normal Iya ono ngeden. biusnya. Ngeden. Enggak tahu saya belum pernah melahirkan Oh, dan belum pernah menemani untuk melahirkan. menurut teori apa namanya? Shock ya. Teori kaget. Iya, berdua kan sudah kan? Iya. Iya kan? Tapi istriku pakai ini sesar, Pak. Oh iya. Sorry. Enggak, normal. Normal ya. Tapi aku lupa ya, itu posisinya ada biosnya atau enggak. Sing jelas aku dewe rodok peri-peri yo apa menemani. Ngilu. Bener. Untuk maju ya suara. Iya. Kalau ini yang saya tahu dari beberapa teman yang lahiran normal, mereka melahirkan tanpa obat bius dan tidak merasakan sakit ketika sudah brojol, bahkan ketika dijahit kembali itunya yang Iya. jalan keluarnya itu Iya. tidak pakai bius. Loh. Sama yang cerita aku sing ngejer. Sing bapaknya anak iki lho. Ya Kok ngejer keri ya. banget ya. Tapi keren loh itu. Dan Banget. apa ya, menyambung tadi sebenarnya kritiknya orang-orang feminis terhadap kondisi patriarkis masyarakat sekarang, dan mungkin yang tergambar dalam kondisi masyarakat saat ini ataupun yang tergambar ketika membaca kitab ini. Sebenarnya mereka kritiknya yang utama, bukan yang utama. Kritiknya banyak ditujukan kepada bahwa pekerjaan-pekerjaan domestik itu sebenarnya pekerjaan seolah-olah itu kewajiban perempuan Seolah-olah ya. Seolah-olah. di masyarakat kita kan seperti itu. Iya. Padahal kalau kita membaca kitab ini dengan alon-alon, Mm-mm. itu kan tanggung jawab dan tugasnya laki-laki. Iya. Betul, makanya tadi kan gini, ketika perempuan membantu suaminya dalam konteks membersihkan rumah dan lain-lainnya, itu kalau budaya kita memang kayak kewajiban seorang istri, bukan sih? Kalau dalam naskah ini yang saya tahu menjadi kewajiban atau tanggung jawab seorang suami. Benar? Iya benar. Artinya kan kritik orang-orang feminisme misalnya terhadap perempuan dalam Islam misalnya, ketika mereka membayangkan bahwasanya perempuan dalam Islam itu diposisikan sangat rendah, misalnya harus mengerjakan pekerjaan domestik, menyapu, memasak, ngurus anak dan lain-lain. Padahal itu kan kalau dalam literatur fikih itu sebenarnya tanggung jawab laki-laki loh. Iya. Sampai lauk utama itu, lauk pauk itu Lauk juga pauk harus. Dan ketika si istri itu tadi seperti yang kemarin di episode kemarin saya ngomong, ketika istri di rumah sudah terbiasa memiliki pembantu, si laki wajib memberikan dia pembantu. Serius? Wajib. Iya. Loh. Wow. Ini ada teks yang mau saya baca yang ada di halaman 22. Oke. Paragraf ketiga. Dan pukullah para istri dengan pukulan yang tidak menyakiti, tidak mematahkan tulang, dan tidak memberikan bekas pada anggota tubuh. Maksudnya adalah pukulan yang tidak keras. Iku pukulan apa pupuk itu? Puk so, makanya kan gak ada bekas. Iya. Kalau ngomong ada bekas, ketika flash abang itu kan bekas. Iya. Dan itu tidak boleh. Dan ini apabila di paragraf selanjutnya, apabila para istri sudah mematuhi kalian sebagaimana yang kalian harapkan, maka janganlah kalian mencari-cari cara agar dapat memukul para istri dengan zalim. Ngeri.
persepsikanlah kesalahan-kesalahan mereka seperti tidak pernah terjadi. Berarti kewajiban suami ketika ini ada masalah dengan istri, Ah, seorang suami harus mengkondisikan satu mentalnya emosi, mentalnya. harus benar-benar dia sudah sehat secara mental, secara jiwa. Ngeri yo. Dia nggak boleh membawa masalah di luar di tempat kerjaan dia untuk pulang ke rumah, haram. Di rumah itu berarti suami itu punya kulo Iya. menurut seorang istri, benar? Kalau ini loh, kalau saya gambarkan seperti itu. Ya kan itu menurut sampean. Ha. Lah menurutku ketika suami pulang di rumah dia harus menjadi fresh lagi dalam melihat keadaan di rumah. Dilarang membawa iki mukulnya gak boleh apalagi membawa aib dalam rumah keluar. Sing selama ini akeh diceritakno nang warung-warung, kok ngerti ya bojoku lho. Ini kurang jari nih gimana? Berarti ini seorang suami berkewajiban sampai menjaga kehormatan istrinya juga. Saya kira harus begitu, Iya, men. iya. Iya. Berarti kan nggak boleh menceritakan kisah-kisah yang terjadi di rumah di temennya. Kalau misalnya Yang bisa menilik membuka aib. teks tadi itu kan persepsikanlah seolah-olah tidak ada apa-apa ketika istri melakukan kesalahan atau katakanlah aib misalnya. Karena ini sangat tasawuf sekali tadi kutipannya yang dipakai di sini ini. Yang di teks selanjutnya at-taib minadzambi kaman la dzambalahu. Orang yang bertobat dari sebuah dosa itu seperti orang seolah-olah orang itu memang sudah tidak punya dosa apa-apa lagi. Jadi makanya kan kayak yang kemarin sempat saya singgung, ketika seorang istri sudah meminta maaf, haram buat seorang pria mengungkit kesalahan. Ya artinya ketika kalau pemahaman saya dari teks ini ya, ketika kita disuruh mempersepsikan bahwasanya istri sudah tidak punya dosa atau aib lagi ketika dia sudah mengakui kesalahan atau minta maaf kayak gitu, itu kan artinya kita ya sudah harusnya kita menganggap sudah nggak ada apa-apa loh, apalagi kok menceritakan. Nah, Iya kan? Iya. Jadi Kalau dari teks berarti ini. kalau misalnya seorang suami dan istri ini ada kesalahpahaman atau ada konflik lah istilahnya. Dan si istri sudah menjelaskan ke suami, Mas, aku mau ngini. Sepurone sing akeh. Berarti selesai semua. selesai. Gak boleh dilanjutin. Nggak boleh. Selesai itu. Kalau menurut teks ini harus selesai. Dia sudah tidak punya dosa dan kesalahan lagi. At-taib minadzambi. Misalnya si suami itu ngene, ya wes selesai. Tapi karo gondok ngono piye? Nggak boleh. Gak boleh ya? Nggak boleh lah. Harus mesra lagi. Iya. Woi, keren. Ketika dia pengen tarbiyah ke istrinya, pengen ngajari, Wah, melok tarbiyah. ajari dia sesuai dengan keadaan yang diingin, Dek. Tapi nggak boleh ada emosi. Dek, aku kemarin marah karena ini. Tapi tanpa ada dendam, tanpa ada emosi, tanpa ada saya ngomong kayak wong kumu-kumu dulu. Saya jadi ingat salah satu cerita ya, kalau nggak salah itu Yaimus, Gusmus. Nggih. Itu kalau ada masalah sama istrinya, saya nggak tahu, saya dengar ceritanya atau saya baca ceritanya, saya lupa. Yang jelas seingat saya kalau beliau itu misalnya ada masalah sama istri, beliau itu biasanya diem, nulis surat ditaruh bawah bantal. Habis itu ya sudah, nanti istrinya baca tahu-tahu sendiri, terus ya ngobrol sudah enak lagi. Nah. Kayak gitu. Keren berarti ya? Wong alim paham. Boleh lah itu. Ya artinya dicontoh ya. itu kan bisa jadi teladan ya. Ya. Cerita-cerita kayak gini. Kalau nggak bisa ngomong, sekarang ada WhatsApp, email aja. DM. Iya. Siapa tahu gengsi ngomong langsung. Iya. Ego cowok kan, cowok adalah pria kuat dengan monster yang namanya ego. Beri ego kami makan. Dan lagi saya juga ingat bagaimana Gus Dur misalnya melakukan kerja-kerja domestik ketika berkeluarga. Dari cerita Ibu Sinta itu misalnya, kalau ketika anak-anaknya masih bayi, ya menggantikan popok ketika misalnya malam hari anaknya nangis, itu pasti Gus Dur, bukan Bu Sinta. Terus
Itu Gus Dur yang ganti popo, anaknya masih nangis, dikasihkan ke Bu Sinta yang masih tidur untuk menyusui. Sudah, nanti diam, akan diambil Gus Dur lagi, ditidurkan lagi. Ya, Mbah Wali, koyo Mbah Wali. Siapa yang menyangkal kewaliane Gus Dur? Ya gak ono. Lah iya. Itu Gus Dur. Ngeri loh. Terus ada cerita lagi Mbak Zainal. Mbak Zainal itu Banyak teladan ini ya dari Betul, orang-orang betul. yang kita ketahui loh. Mbak Zainal itu kiai di Krapia. Beliau terkenal sangat wirai sekali. Bahkan cerita yang paling masyhur yang saking wirainya beliau itu ketika ada sopirnya itu lewat pom bensin di pertigaan padahal sedang lampu merah. Sopirnya itu lewat situ. Kowe ngopo lewat kene kata beliau. Tadi lampu merah ya, balik gosok dalan. Tuku meski 1 liter. Itu saking wirainya beliau. Nah, beliau yang kayak gitu itu setiap hari mencucikan baju istrinya. Lah, Bunyai Ida Zainal. wesa. Subhanallah. Yang selama ini terkenal keluarga pondok adalah salah satu sarang patriarki terkuat. Iya. Sering kali kan dianggap kayak gitu kan. Ya, Gus iku lambe bojone. Kakan biasanya umumnya Cerita, iya, orang cerita tentang ke keluarga pesantren itu biasanya sing kiai ku njaluk ngene terus. Iya. Padahal ya ternyata di balik itu Siapa banyak yang kisah. tahu? Banyak kisah. Mungkin ketika ada banyak orang, kiai akan seperti itu dan Bunyai akan memposisikan diri karena beliau-beliau adalah toladan. Biar dicontoh. Ya. Tapi ketika sudah tertutup pintunya, ketika beliau ada di ranah keluarga, siapa yang tahu? Dan kita baru tahu loh tadi. Nah, kan? Gus Dur sing gelem nganteni popok anak ini. ya. Dan ini ada hadis yang diriwayatkan At-Tabrani dan Al-Hakim. Yang artinya, hak istri atas suami adalah mendapatkan makanan ketika suami makan. Mendapatkan pakaian ketika suami berpakaian dan tidak dipukul bagian wajah, tidak diolok-olok, dan tidak di al-hajar atau dipisah, kecuali pisah ranjang. Pun keadaan nusus ya ini. Pisah ranjang untuk nusus. Iya, enggak maksudnya dilarang kalau nusus pun yang Iya. boleh pisahnya pisah ranjang. Gak boleh pisah rumah. Nah, ini pisah apa yang dimaksud? Nah, kan anak edit. Banyak tafsir kan ya. Iya, biar Banyak dijelaskan. penafsiran dari pembaca. Ya. Monggo. Kalau saya sih nggak berani nafsirinya karena belum baca sarah atau teks-teks lainnya ya. Tapi saya kira kalau pisah ranjang itu ya karena masalahnya di rumah ya mungkin harusnya di rumah aja. Nah, berarti Karena- bukan pisah rumah. Karena saya pisah ranjang berarti boleh dalam satu kamar dong. Karena Iya. saya itu bayangkan gini, misalnya katakanlah suami punya istri 4, terus sedang nusus nih sama istri pertama. Nah, ketika nusus pisah ranjang dan emang itu kalau di sini kan dijelaskan juga istri itu harus mendapat waktu. Iya. Kalau istrinya lebih dari 4. Nah, ketika Lebih dari satu tau. iya lebih dari 1 keliru. Lebih dari empat cocok. Wah, kali lebih serang. Netizen. Wow, jadi serang. Artinya itu kan waktunya si istri pertama jatahnya ya. Ah. Kalau misalnya dia tidurnya nggak di rumah di istri kedua itu kan sudah melanggar haknya istri yang ini kan berarti. Nah, Lanjut. Ya kalau saya membacanya berarti ya mungkin seharusnya di rumah mungkin, tapi kan saya belum baca sarah-sarah penjelasnya yang lain ya. Nah, jadi Kayak enaknya gitu. kalau kita ngobrol itu bisa kayak gini. Asik banget. Dan walaupun jangankan tentang menyakiti fisik, mengolok-olok alias madani itu pun dilarang. Oh, hancene anak iki. Ye, itu tidak boleh. Kalau udah seperti itu, si cowok kalau jatahnya istri pertama, misal dia memiliki istri lebih dari 1, Ya, ya tetap harus di tempatnya si istri pertama. gak boleh pindah ke istri kedua. Kedua, ketiga, untuk dan menghindari konflik. Itu penafsiran pertama ya. Ya. Lagi-lagi penafsiran pribadi tadi. iya itu penafsiran. Kita harus garis bawahi itu karena kita bukan pensarah kitab. Oh, siap.
literaturnya jadi Mangke kurang. menawi wonten alim alama yang udah apal banget sama kitab ini dan mau mengoreksi kita silakan di Monggo, komen. di komen Iya. atau hadir di podcast juga nggak masalah. Oh, asik. Sharing tambah Iya. 1 mic toh. Nggak masalah. Gak masalah. Orang headsetnya yang satu sudah lepas Oh, kok. iya. Iya, saya sudah bawa sendiri. Ping. Iku sisa-sisa kejayaan gitu kayak. Enggak, ini properti pribadi Oh, ya iya, Kak, bukan dari yang kemarin. Eh. Dan di sini diceritakan banyak sekali teladan-teladan tentang wanita. Ada tentang seorang wanita muslimah walaupun sang suami adalah kafir, yang sangat kafir. Kafir. The apa? Most kafir Iya, the most kafir. in the world. Iya. Yang sampai diabadikan jasadnya oleh Tuhan, Heeh. yang bernama Firaun. Oh, Fir'aun. Ya, Iya kan? Iya, betul. Beliau adalah the most valuable kafir. Most wanted. Iya. Istilahnya gitu. Iya, most valuable kafir. Tapi istrinya seorang muslimah yang baik. Iya. Dan istrinya dijamin masuk surga. Yang biasanya kan ono istilah umum awam, wong wedok iku swarga nunut, neraka katut. Satu. Iya. Iya kan, seolah-olah kalau si suami fasik dia akan langsung terjerumus. No, di sini dijelaskan suamimu nggak akan lebih fasik dan kafir daripada seorang Firaun. Iya kan? Iya, itu sejarahnya ono kabeh Pasti kan. kan. Di kitab suci Ya, mulai zaman apa di Injil juga ada. Ya, mungkin ada kalau nggak salah di Injil. Ya tentang Moses sih pasti Ya. ada lah. Karena dimanapun saya lihat film-film tentang pembelahan lautan itu ada. Iya, heeh. Dan kalau misalnya Allah punya sifat al-adil. Ketika seorang wanita memiliki keimanan yang kuat, si suaminya ngeselin, terus si istri diikutkan suami masukkan neraka. Ya kan kita pasti mempertanyakan juga. Karena Allah keadilannya mutlak. Jadi nggak mungkin Allah tutup mata dan nggak tahu. Ih. Jelas ada istilahnya, ada cerita di balik itu. Iya. Yang baru kita pahami setelahnya biasanya. Makanya saya nggak pernah tahu ada pasangan yang sangat berbeda atau gak sekufu ya. Bukan tentang harta ini, lebih ke sifat dan sikap. Iya. Seorang lelaki yang kenceng banget, dia alfa sekali, terus punya istri yang diam sekali, itu tidak pernah saya temui. Pasti walaupun di luaran terlihat diam, di rumah pasti si istri punya power yang sama kencengnya. Karena dua orang ini pasti akan saling mengingatkan, Saling mengisi. saling mengisi. Isi apa sih? Oh. Wah, ini kok saya mengisi perutnya Mas. Iya. ya dengan makanan dan juga bisa mengisi rahim. Iya. Patrin ente. Iya. Nah, jadi ini menandakan bahwasanya kita emang podcast yang lillahi ta'ala. Akeh cobaan ya. Loh, iya nggak apa-apa. Padahal minggu ini aman loh ya. Loh, kan semakin banyak cobaan, berarti itu metode Allah untuk mengcovery dosa-dosa kita. Apakah kita tetap konsisten di sini atau kita Insya Allah memilih, konsisten. memilih untuk menyerah loh? Wes, salah. Setiap hal pasti ada sudut pandang positif. Saya percaya itu. Oke. Tak ngecek alat dulu ya. Oke, dan berarti kalau udah ngecek alat, saatnya kita pindah ke part 2. Sepakat? Ya. Oke. Oke. Part 2. Part dua. Skip dulu. Oke. Obrolan asik di warung kopi, tak pandang pangkat atau profesi. Obrolan asik menginspirasi, tempat yang tepat untuk berbagi.